Warga Indonesia, kita sambung lagi bincang dengan Mansur Angklung. Tadi kan kita udah singgung bahwa melalui angklung ini kita sebenarnya mengenal Ya, wajah Indonesia, karakter bangsa Indonesia yang tadi Mansur sebut ada gotong royong di sana, ada toleransi, ada filosofi keluarga, ibu dan anak dan macam-macam gitu. Itu kan sebetulnya ciri khas betul. masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya terus. Cara Mansur melalui angklung, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak ya misi kayak begitu eh, di Mansur dan komunitas angklungnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar memahami angklung dan Oke. filosofisnya, tetapi ini menjadi alat penyebar misi kita, ya, Ya. bahwa kita ini harus tetap cinta sama Indonesia gitu. Nah, contoh kecil ya, Bang Doli ya. Hari Angklung Sedunia itu kita selalu rayakan Hmm. setiap tahun, mau itu di Bandung, mau itu di platform digital seperti Instagram, YouTube, bahkan TikTok yang sekarang sedang viral pun kita selalu buat konten. Apalagi sekarang pandemi ya. Kita yang tadinya hanya orang-orang Bandung saja berkolaborasi untuk menggerakkan misi angklung ini sebagai alat musik tradisional yang mengindonesiakan gitu. Yang Indonesia bukan hanya Sunda aja. Kita selalu gaungkan setiap tahun di Hari Angklung Sedunia bahwa angklung ini untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, dari usia sekecil apapun sampai setua apapun, angklung bisa dinikmati sebagai musik, sebagai terapi. Karena saya sering melatih pun, angklung bisa bikin orang yang pikun bisa ingatannya bisa Oh kembali. gitu ya. Serius, angklung sebagai terapi saya ajarkan di panti jompo, bahkan di masjid-masjid atau bahkan di gereja saya ajarkan, mereka bisa menstimulun suara angklung ini menjadi semangat buat mereka. Gitu. Jadi Indonesia ini sangat melekat di angklung. Udah bukan identitas Sunda, Jawa Barat, Bandung, bukan. Iya, ya. Angklung sudah jadi identitas Indonesia. Indonesia, Gitu. Insya Allah. Nah, punya keinginan nggak kan sebetulnya kan Indonesia ini banyak ya. Ya, Dari Sunda angklung, ya. misalnya apa ada Dayak, Dayak apa Sape. Sape, ada Cakalele gitu. Ya. Mungkin punya keinginan nggak kira-kira misalnya ada teman-teman yang lain juga didorong gitu ya memperkenalkan atau mempopulerkan Ya. alat-alat musik mereka terus berkolaborasi. Wah, saya kira indah banget tuh ya. Ah, ini nih selalu saya terapkan juga, Bang Doli. Saya juga ada tergabung ke dalam musisi tradisional etnik se-Indonesia. Oh, ada. Ada juga. Ada asosiasinya tuh. Ada. Jadi sekarang pun angklung pun ada PPAI, penggiat angklung Indonesia. Saya ada di dalamnya, saya menjadi penggeraknya juga. Terus saya musisi etnik juga, saya mewakili angklung dari Bandung. Ada yang dari NTT dengan sasandonya, ada yang Bansi atau itu dari Padang, Talempong, semua ada di situ. Kita buat setiap tahun tuh buat lagu, misalkan Hari Pancasila kemarin kita buat lagu. Hari Pahlawan kita buat lagu. Hari 17 Agustus kita buat lagu. Gitu. Kadang karena mungkin sponsornya belum kuat, jadi kita tidak bisa merangkul lebih banyak. Ya, tapi kan Gitu. sebetulnya ya kita kan dimudahkan sekarang dengan Ya teknologi betul, kan. teknologi betul. Nah, nanti kasih dong sama kita yang kayak Nah di-share. gitu, Ya siapa kan? tahu Bang Doli bisa jadi inisiatornya gitu. Iya, nah maksudnya itu menarik sekali menurut saya. Kalau Betul. misalnya kita bisa menggabungkan ya semua alat-alat musik yang ada di Indonesia ini berkolaborasi meng-create satu lagu gitu misalnya. Ya, Atau nggak usah di-create lagi, kita aransemen ulang aja lagi misalnya lagu apa boleh. gitu kan ini. Nah, tadi misalnya kayak lagu apa tuh tadi misalnya yang sudah dibuat di 1 Juni di apa gitu. Ya seperti Ciptaan tadi sendiri baru, lagu baru berarti. ada lagu baru, ada lagu yang seperti tadi Rayuan Pulau Kelapa. Tadi Bang Doli kan dengan Iya, iya, reggae-nya dengan ya. reggae. Kalau saya dengan musik etik seluruh Indonesia. Misalkan pas bagian lirik ini angklung main, pas bagian lirik ini Taganing dari Medan tuh yang seperti gendang main. Iya. Nah, kita bagi seperti itu. Nanti saya share YouTube-nya deh, boleh. Oh iya, itu harus Boleh. kita ini. Jadi warga Indonesia, saya kira kita juga eh, punya tanggung jawab ya
untuk melestarikan, apalagi yang melestarikan anak-anak muda seperti ini menjadi Ya. satu teladan lah buat kita semua ya. Nah, harapannya ke depan apa nih? Next atau cita-cita apa yang belum kesampaian dengan sampai sekarang Ya. ini? Cita-cita mulai dari yang belum kesampaian mungkin ya, Bang Ah. Dole ya. Yang belum kesampaian adalah angklung ini yang saya bawa sekarang yang sudah di custom juga ada di setiap toko musik di Indonesia, bahkan di dunia ya. Di Indonesia lah intinya. Jadi angklung ini udah siap untuk diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Sudah? Anak-anak Sudah siap? sangat sudah siap. Jadi sudah bisa sudah Sudah. bisa diproduksi. Sudah Nah, tinggal apabila mau ditaruh di Ya, mana gitu ya. tinggal yang memanagenya siapa, ya itu balik lagi pemerintah mungkin bisa mewadahi itu. Misalkan toko musik seperti merek-merek tertentu ya, satu toko musik itu minimal ada 2 alat musik tradisional. Nah, bisa jadi regulasi itu, Bang Doli. Gitu. Iya, iya, iya. Kadang tidak terpikirkan kan, yang ada kan drum lagi, piano lagi, gitar lagi, tapi harus ada angklung bahkan. Jadi Iya, iya. anak-anak musik pun mengenal, oh ini musik tradisional ada dijual di sini gitu loh. Itu misi saya. Tapi anak-anak sudah mulai mengenal ya. Sudah. Udah bisa main beginian ya. Sudah, karena ini sangat-sangat simple. Kalau Bang Doli mau nanti coba kita main, sangat-sangat simple. Apabila bisa main piano, sangat bisa langsung. Tinggal adaptasi cara menoelnya gitu, cara menggoyangkannya gitu. Gitu, sangat-sangat simple. Terakhir nih, kan punya udah keluarga ya, Alhamdulillah. punya anak. Ya. Pesan apa yang mau disampaikan buat anak-anak generasi muda dan kita harus melakukan apa nih buat mereka? Yes. Jadi intinya jangan menutup mata. Teman-teman yang di bawah saya atau bapak ibu di atas saya, intinya jangan menutup mata bahwa musik tradisional ini kuno, musik tradisional ini tertinggal, nggak akan pernah. Sehingga kita malu. Iya, ya kan? jangan pernah malu, jangan pernah minder, dan jangan takut karena musik-musik tradisional masih menggaung sampai sekarang. Teman-teman saya pun masih sangat memainkan musik tradisional. Intinya kita sebagai penikmat musik melestarikan dengan cara menghargai, mengapresiasi, men-share videonya, dan itu sudah salah satu cara melestarikan. Iya, iya. Supaya ada lagi Mansur Angklung di lain generasi gitu ya. Gitu, seperti itu sih. Alhamdulillah anak saya pun suka main angklung Nonton juga. sekarang. Klung. Udah 1,5 tahun dia sudah teradaptasi untuk memainkan musik tradisional. Iya. Supaya dia terbiasa gitu. Jadi sekarang ngajar juga ya Ngajar juga, Di- kasih workshop saya. di institut itu. Enggak, kalau belum S2 sih Pak. Oh, emang nggak boleh? Mau S2, insya Allah tahun depan. Iya, maksudnya kalau nggak S2 nggak boleh ngajar. Kalau saya masih pusat fokusin ke performer sih Pak. Tapi kalau S2 angklung ada? Ada, Oh, ada. lebih ke seninya sih. Ada di kuliah saya di ISPI kan ada S2 nanti. Oh, Saya nanti belajar di sana lagi. Iya, Tapi saya sering melatih, sering ngasih seminar. Kalau teman-teman follow juga Indo Angklunggram, saya selalu men-share workshop saya. Iya. Mau itu Zoom meeting, YouTube, Google Meet dan lain sebagainya gitu, Bang Doli. Oke, warga Indonesia, saya kira kita hari ini mendapatkan banyak informasi, banyak wacana baru ya dengan melalui angklung dan Mansur Angklung. Ya. Kita nggak pernah, mungkin banyak kita nggak pernah menduga bahwa khasanah atau kekayaan yang kita punya, sebetulnya itu bisa kita jadikan sebagai alat penyampai pesan ya, yang positif buat mengembangkan kebudayaan kita, menunjukkan bagaimana kita menjadi bangsa yang hebat, yang besar gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan alat-alat ini membuat kita semakin cinta buat Indonesia dan kita punya banyak cara ya. Tadi kalau misalnya hanya angklung ini saja mungkin kita enggak, tapi Mansur Angklung telah merubah bahwa angklung bisa digabungkan dengan reggae, dengan musik elektronik, dengan ska tadi ya, macam-macam. Jadi itu yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Mansur, salam buat Sama-sama. teman-teman semua komunitas yang pecinta angklung. Nah, juga sama teman-teman yang apa tadi Etnik, ya. etnik itu satu waktu mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Amin. ya untuk lebih menyampaikan memperluas lagi
penyampaian pesan keindonesiaan kita. Warga Indonesia, saya kira kita akhiri bincang-bincang kita dengan Mas Angklung. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.